Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 9 dengan tema rukhsah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. 2. Melalui pembelajaran marketplace, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam solat, puasa, zakat, dan haji. 3. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam solat, puasa, zakat, dan haji. Rukhsah dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Menurut istilah, rukhsah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan rukhsah. Rukhsah azimah. Rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih rukhsah atau azimah. Contohnya, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar salat. Rukhsah menggugurkan azimah. Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau disebut juga dengan kondisi darurat. Contohnya, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Penyebab diperbolehkannya rukhsah. Pertama, berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan atau disebut juga hajat. Contohnya, yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau berpergian jauh. Adanya halangan atau unsur, contohnya seseorang mengqashar salatnya jika sedang berpergian. Selanjutnya, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Tetap dapat menunaikan ibadah sehingga berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Rukhsah dalam solat. Yang pertama, musafir atau perjalanan darat. Solat di jamak atau di qashar. Jamak qashar dalam kendaraan. Bersuci dengan wudu atau tayamum. Solat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. Selanjutnya, sakit farah. Dia solatnya sambil duduk atau berbaring. Rukhsah dalam puasa. Yang pertama, musafir. Mengganti puasa di hari lain.
Kedua, sakit parah. Jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. 3. Haid atau nifas. Mengganti puasa di hari lain setelah haid atau nifas. Keempat, wanita hamil atau menyusui. Mengganti dengan fidyah. Yang kelima, orang tua renta yang tidak mampu menjalankan puasa. Mengganti dengan fidyah. Ketentuan dalam mengganti puasa. Ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa, maka ia mengganti puasa di hari lain. Ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya jika ia tetap berpuasa, maka mengganti puasanya di hari lain. Selanjutnya, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janin atau bayinya jika tetap berpuasa, maka dia wajib mengganti puasa pada hari lain dan membayar fidyah. Rukhsah dalam zakat. Yang pertama, waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yang kedua, zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Yang ketiga, penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan. Rukhsah dalam haji bisa memilih dari 3 jenis, yaitu qiran, tamattu, dan ifrad. Tawaf. Jika tidak mampu, bisa menggunakan alat bantu seperti tandu, kursi roda, dan tongkat. Sa'i. Jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda. Jika tidak bisa melempar jumrah, bisa diwakilkan oleh orang lain. Bisa memilih nazar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumrah. Wukuf. Jika sedang sakit, boleh tidak turun ke padang Arafah. Dam atau denda. Jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, dan 7 hari setelah pulang haji. Diperbolehkan mabit di Muzdalifah dengan waktu yang tidak lama. Selanjutnya, diperbolehkan menjamak atau mengqashar salat selama melaksanakan haji. Hikmah adanya rukhsah dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rukhsah, kemungkinan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. 2. Mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. 3. Menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga solatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Demikianlah pemateri kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.